dengan Vero. Kak, Desi. Kak mungkin bisa ceritain Kak dari teman seperti apa sih dengan Kak Indra? Kak Indra. Oke, kalau Vero ini dari SD, dia tuh tadinya di Muhammadiyah ya, baru pindah ke Keramat Pela. Kita di Keramat Pela 07. Dia satu kelas dulu sama aku. Satu kelas satu bangku. Dari kelas 6 SD. Nah, 6 SD tuh sekelas sama Vero sebangku. Terus terus ke SMP 11 ketemu sama aku. Tapi aku juga Keramat Pela, cuman waktu itu aku 013, mereka 07. Belum main banget waktu SMP. Tapi kita main terus ya sampai Ya, SMP baru main. Jadi Bekti itu adalah orang yang bawa-bawain temen gitu. Jadi harusnya kita nggak ketemu, jadi ketemu barengan. Tambah lagi akhirnya kita jadi bentuk, temennya makin banyak gitu bentuk karena sebuah grup gitu, ya. barengan gitu. Kalau saya memang sama Bekti dari SMP kelas 1 itu kita bareng. Terus sampai kerja bareng di Impact gitu. Jadi saya bareng sama Bekti diajakin, udah deh bantuin gue pegangin artis-artis. Jadi kebetulan aku manajer artis Fitri Tropika itu dari 10 tahun lalu. Terus ya udah kita tetap punya paguyuban, kalau kita bilangnya paguyuban itu ada dari teman SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi dia suka banget memang mempersatukan yang tadinya nggak kenal jadi keluarga, para suami dan istri yang jadi main bareng juga jadi main bareng. Terus ya udah kita setiap bulan pasti ketemu karena ada arisannya, pasti ada ngeguyupnya gitu. Jadi anak-anak ulang tahun ya. Anak-anak ulang tahun juga pasti. Jadi waktu itu emang di luar sini juga dia memang seneng ngumpul gitu. Bisa dibilang kalau kegeerannya saya sih ya kita keluarga keduanya gitu ya. Termasuk Roy juga manajer itu teman dari SMA ya gitu, sahabat saya sekelas sama Roy. Jadi memang dia suka banget ngumpulin kita dan akhirnya bikin apa yuk, jangan cuma nongkrong-nongkrong. Terus akhirnya terbentuklah si Impact Management itu yang sekarang dipegang sama Roy. Terus ya udah, jadi memang sampai hari pertama waktu Bekti itu juga dibilang sakit, ya kita semua juga berbondong-bondong pasti datang ke sini. Kalau Vero soalnya udah pindah ke Sentul, jadi memang baru bisa hari ini gitu setelah tahun baru. Ini disempetin ke Jakarta untuk ketemu kita sama memberi dukungan aja dari bawah sini ya, maksudnya dari biar dia pokoknya tahu kita tetap datang, kita tetap ada gitu Mas. Kak, ini kan pertemanan kalian bisa dikatakan cukup sangat lama nih. Ya, itu sosok Kak Indra seperti apa sih orangnya, maksudnya selain tadi kakak ceritain sosoknya seperti apa? Mungkin sampai Kak sekarang masih main soalnya. Orangnya tuh happy go lucky aja orangnya ya, dan dia selalu ngumpulin dari berbagai teman-teman yang nggak kenal, akhirnya jadi nongkrong bareng gitu. Kalau sama aku sendiri emang aku tuh jarang ketemu sebenarnya sama Indra, cuman Indra itu karena selalu suka staycation ke Sentul, aku jadi selalu nyempetin waktu pasti ketemu gitu. Nah ketika kejadian seperti ini aku sebenarnya shock banget karena seminggu apa 2 minggu sebelum kejadian ini dia tuh masih teleponan sama aku, masih nanyain gimana keadaan anak lo, udah sembuh belum gitu, karena kebetulan pas kejadian itu anak aku masuk rumah sakit gitu kan. Terus tiba-tiba seminggu atau 2 minggu kemudian kejadian dia pingsan kan. Nah itu makanya saya juga kaget gitu. Nah saya sebagai gimana ya, kita temenan udah hampir berapa puluh tahun ya, udah dari kelas 6 SD kalau saya gitu. Jadi saya ngerasa kayak aduh kok tiba-tiba sakit, karena dia tuh sesakit-sakitnya adek tuh ya udah dia keep going aja gitu, nggak ada kayak tiba-tiba kayak sekarang ini gitu. Jadi kayaknya kayak sesuatu yang nggak biasa gitu kali ya Mas ya. Dan jatuhnya itu yang bikin ngenesnya itu adalah di hari ulang tahun dia gitu. Jadi kita tuh semua seperti terpukul gitu ya gitu. Jadi kok lo tiba-tiba sakit, terus sakit langsung pingsan, langsung gimana ya, kayak digamparin berkali-kali lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita di sini memberikan dukungan kepada istrinya, keluarganya gitu, dan berharap ya kita selalu berdoa aja lah yang terbaik gitu buat Mas Indra. Mudah-mudahan dia ngelewatin fase ini dengan baik, recovery dengan baik gitu, dan bisa bekerja kembali, karena gimana pun juga Mas Indra itu, kalau saya sendiri sebagai temennya ngelihat, dia itu adalah tulang punggung semua orang
gitu. Saya tuh ngelihatnya gitu, jadi Bukan tulang punggung keluarga semua. aja. Ada tulang punggung semua orang, dan dia gimana ya, mungkin karena karakternya dia, karena sifatnya dia tuh kan orangnya menyenangkan, baik gitu, jadinya kita ngerasa jangan, pokoknya lo harus melewati ini deh gitu. Dan saya tuh selalu berdoa mudah-mudahan Dila istrinya diberikan kekuatan, anak-anaknya, keluarganya semuanya jadi sehat, bisa memberikan semangat ya buat Mas Indra, kita juga teman-temannya ya seperti itu kira-kira Mas. Tapi nyangka nggak sih, artinya kan sosok Bakti ini kan orangnya humoris, ceria, periang gitu kan. Tiba-tiba dengar berita sakit terus sampai harus dirawat, bahkan ada operasi sampai kedua kali. Sebagai sahabat seperti apa? Ya sebenarnya gini, yang lebih sering sama aku, dia kan aku gitu ya, maksudnya dari dulu emang kan gaya hidup dia Bakti ya bandel lah, maksudnya makan, pokoknya gini, kita suka lupa bahwa kita udah menginjak di umur 40 tahun betul, gitu betul. ya, karena saking temenan dari kecil, jadi memang kita selalu melihatnya ya udah kita anak-anak muda terus aja nongkrong terus gitu. Jadi Bakti itu kan pekerja keras ya, dia bisa, Dia itu dari kecil nggak Passion. pernah, dia itu dari kecil istilahnya anaknya nggak pernah give up. Jadi apapun obstacle yang ada di depan dia pasti ngelewatin gitu. Dia pasti dia lewatin tuh ujiannya gitu. Sampai maksudnya sesusah apapun gitu. Jadi gimana ya, yuk ngelihat kayak gini kayak agak kaget ya, dia tiba-tiba ya bukan sakit. agak sih, kayak kaget gimana, banget maksudnya ya. karena gini, maksudnya kan memang kayak kata Roy juga kan, setahun terakhir ya dia sudah punya hipertensi gitu, dan memang sudah saling mengingatkan kita semua juga, karena ada sahabat kita juga yang kemarin sempat operasi juga, udah ya Bu, kita ternyata udah umur nih, emang harus jaga kesehatan, tidur cukup, olahraga, dan tim kita udah jarang ada yang olahraga kecuali Roy anak basket soalnya, jadi kita semua goleran gitu. Bakti pun juga gitu, setiap mau ngumpul sama kita pasti cuma urusan yang kita nginep di hotel mana sudah goleran, ketawa-tawa aja, nggak ada tuh nge-gym bareng gitu, nggak ada. Mungkin kerjaan juga kali ya Mas, jadi kalau kadang-kadang kan kita udah pekerjaan too much gitu, terus kita besokan disuruh olahraga lagi, ya udah nggak ada tenaga ya gitu ya kan. Gitu. Tapi kemarin dia sempat ngingetin waktu sahabat kita satu lagi, Sally juga itu sakit gitu ya, lumayan serius, terus dia mau operasi juga, itu Bakti sempetin datang ke rumahnya 5 hari sebelum Bakti masuk rumah sakit ini ya, masih sehat banget gitu. Ayo kita doa bareng supaya Sally nanti operasinya lancar gitu. Terus jadilah dia sempat ngingetin lagi, terutama saya lah, siapa gitu, Bu, udah pokoknya kita udah tua-tua, terutama yang kerja di dunia entertain itu ya, maksudnya kan beneran dari pagi sampai pagi gitu. Iya, betul. Jadi tidurnya kita harus cukup ya, lo juga jangan bandel-bandel minum obat. Iya, gue minum kok, gue minum. Oh, dia sempat itu ya, sempat datang ke rumah Sally, terus Iya, dia gitu iya, sempat kayak, yuk kita berdoa dulu yuk. Ini Mas Indra tuh ya, orangnya saking care sama temennya gitu. Yuk, disempet-sempetin dia datang, yuk berdoa dulu yuk gitu. Udah teman kita masuk rumah sakit, tindakan, di tengah tindakan dia mau keluar, Mas Indranya masuk rumah sakit. Jadi itu dia yang membuat kita semua terpukul gitu. Ya, karena memang kan mau ada surprise kan tadinya siangnya tuh. Nah ya, Udah pada janjian juga, oke siang siapa yang bisa datang, lalala gitu. Nah sebenarnya aku Roy sama ada satu lagi sahabat yang dari SS juga, Selfie, itu nggak bisa datang gitu kan, siang nggak bisa nih gitu, pada ada kerjaan semua. Ya kata Allah suruh datang malamnya gitu, jadi justru malamnya yang ada kan aku, Selfie sama Roy aja gitu. Ya itu kita bertiga disuruh Bakti datang nih, emang harus ngumpul di hari ulang tahun gitu. Tapi ya Bismillah lah ya, maksudnya dari semua kita susah sih nyari negatifnya Bakti gitu, kayak mas mbak tahu ya gitu, dia luar biasa lah gitu, lovable banget, jadi aku sih hatinya optimis, baik banget insya ya. Allah banyak banget yang doain dia balik lagi seperti sedia kala gitu. Karena tadi pun dengar ceritanya juga udah seneng banget dia ngobrol sama abangnya, sama abang kandungnya yang mungkin udah lama dengan kesibukan masing-masing gitu ya, sama Akbar. Mereka nostalgia lagi katanya dari kecil mereka main apa, jajannya apa gitu. Aku tuh nggak satu sekelas sama mereka, tapi kita tetanggaan, jadi memang juga dari kecil kita main gitu. Jadi aku juga tahu Akbar dari muda gitu. Jadi ya udah, jadi seneng banget lihat Akbar sama Bakti ngobrol lagi. Lihat turun. Juga. Ya. Alhamdulillah, insya Allah lah. Ya ini kan untuk biaya rumah sakit cukup mahal nih, sampai keluarga tuh bilang mau penggalangan dana. Itu seperti apa sih Kak? Dalam arti kan Kak Bakti istilahnya kan sibuk banget sekali sakit,
langsung getro banget gitu. Itu seperti apa? Maksudnya dalam arti kan pro kontra lah untuk penggalangan dana. Kalau kakak sendiri kemudian sudah Gini, kalau kita kan ibaratnya kita dianggap sama Bekti keluarga, tapi biar gimana pun juga memang mereka keluarga langsung ya, keluarga kandung, ada istrinya juga, Ada keluarga ada inti ya. keluarga ring satu lah kalau kita Iya. selalu gitu, ring satu tuh gitu. Jadi memang kalau untuk urusan itu kita sahabat-sahabat fokus ke Bektinya aja gitu. Kita fokus ke Bekti. Kalau urusan itu kita kembalikan ke keluarganya aja gitu, Mas, gimana baiknya keluarganya gitu. Kalau kita Di di luar. sini, Di luar. kalau kita sebagai sahabatnya pokoknya hanya Doain, doain support. buat Mas Bekti supaya Mas Bekti bisa kembali recovery ya. Kalau saya tahu karena kalau kejadian kayak begini recovery-nya butuh waktu. Apalagi dia habis operasi. Lalu tensi juga kadang turun naik gitu ya Mas, ya nggak boleh banyak berpikir, kalau dia tuh nggak boleh stres gitu. Nah makanya persoalan penggalangan dana ini kita kembalikan ke keluarganya ya. Kalau ini memang hanya mereka lah yang yang berhak untuk memutuskan seperti apa. Kalau kita sahabat-sahabatnya, teman-temannya ini hanya Tim Hore lah. bukan tim hore, tapi lebih kepada mendoakan Mas Bekti aja baiknya gimana gitu. Maksudnya mendoakan supaya dia cepat recovery lah gitu. Jadi bisa bisa back to normal kali ya, Bisa gitu. kumpul-kumpul lagi, bisa menyalurkan kasih sayangnya dia sangat-sangat berlebihan. Iya betul. Tapi setuju nggak, Mbak? Kalau aku belum sempat ke dalam, memang abis ini mau ketemu sama istrinya. kamera. Iya. Jadi kalau kalau aku memang belum sempat ke dalam, tapi memang aku rencananya abis ini aku mau ketemu sama Mbak Dila gitu, mau tanyain keadaannya gimana, karena kan kita memang kalau yang bukan keluarga Iya, intinya belum bisa. nggak bisa ke dalam. Sama ketemu sama Bektinya langsung belum Ya bisa, belum bisa memang karena dia masih di ICU ya. dokternya juga bilang terlalu Beresiko risky ya, Iya. terlalu beresiko. Jadi memang udah di list itu, dan itu keluarga inti aja, Iya, gitu. Adik, kakak, istri. Jadi memang nggak apa-apa gitu, maksud aku ya nggak apa-apa, Iya. betul gitu, memang harus. Emang dia harus istirahat ya Iya. kalau itu. Ya pokoknya ini memang jalannya Allah lah untuk bikin dia harus istirahat. Iya. Kalau Udah saya rasa kerja sih mulu bertahun. kerja terus ya, anaknya nggak stop. Kadang-kadang saya lihat nih anak nih tenaganya kayak bunny energizer gitu, tiba-tiba sakit. Makanya mungkin ini disuruh istirahat kalau kayak gini tuh ya. Iya. Mungkin disuruh istirahat ya. Oke.